Halo semua, sekarang kita masuk ke materi TR1. Di sini kita Asdos cuma mengajarkan konfigurasi router Cisco dan untuk Apache B9 untuk DNS terus SSL itu kalian cari sendiri. Nah, pertama setelah kalian berhasil menginstal GNS3 itu ntar desktop sama GNS3 VM itu harus dua-duanya hijau. Setelah itu pasti tidak akan ada router, terus server Ubuntu desktop dan Windows. Nah, itu kalian harus masukin sendiri. Servernya kalian masukin sendiri, terus routernya kalian masukin sendiri. Caranya itu tinggal kalian ke edit, preference, kemudian ke QEMU VM. Nah, ini aku udah masukkan sebelumnya. Kalau yang belum tinggal new, terus run this QEMU VM on BGNS3 VM. Next, terus namanya apa misalnya Linux. Kalau Linux. Kemudian enter, terus ini RAM-nya biar nggak lemot kalian kasih 1 GB aja. Next, terus ini pilih VNC. Next. Nah, karena ini sebelumnya aku udah tambahin disk image-nya, jadi bisa tinggal pilih mau Ubuntu atau Windows. Nah, kalau kalian yang belum, kalian bisa new image, kemudian browse, terus kalian pilih misalnya Ubuntu nih. Nah, kalian pilih yang paling besar nih, Ubuntu Q64 bit, terus VMware Virtual Disk. Nah, ini 12 GB. Terus kalian open, terus tunggu dia mengimport sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa add dan nanti munculnya seperti ini. Nah, untuk bisa add ke GNS3 itu kalian juga harus di VMware kalian harus single penyimpanannya, gak boleh multiple. Contohnya seperti ini. Nah, ini pilih tipikal aja. Kemudian ini Ubuntu 16.04. Next, terus ini Ubuntu. Nah, bagian ini kalian jangan pilih yang split virtual disk into multiple files. Kalian pilih yang store virtual disk as a single file. Jadi penyimpanannya itu nggak terbagi-bagi. Jadi satu file utuh yang kayak 12 GB tadi. Terus kalian bisa lanjut install seperti biasa. Setelah itu kita langsung aja masuk ke konfigurasi Cisco routernya. Pertama kalian masukin router 1, router 2. Setelah itu pakai Ethernet switch. Kemudian server. Kemudian untuk lainnya kita pakai Ubuntu desktop. Oke, di sini kalian configure untuk kemudian ke slot, terus yang WIC 0 ini kalian tambahkan WIC 1T, kemudian apply. Oke. Nah, yang WIC 0 tadi itu untuk apa? Itu untuk menambahkan port serial. Nah, ini ada serial 0/0. Kalau di router 2 belum tambah, cuma ada fast ethernet 0/0 sama 0/1. Jadi router 2 juga kalian tambahkan slot serial. Apply. Oke. Serial itu untuk menghubungkan antar router. Nah, seperti itu. Selanjutnya fast ethernet 0/0 ini kalian hubungkan ke switch, terus switch sambung ke server, sama yang di router 2.
Nah, kalau sudah seperti ini kan masih merah, kalian start dulu. Start. Nah, kalau udah hijau, kalian konsol untuk konfigurasi. Oke, kalau sudah, kalian conf T. Conf T itu configure terminal. Nah, kalau udah masuk, bisa dilihat dari R1 pagar ke R1 config pagar. Setelah itu, kalian masukkan int f0/0. Ini untuk apa? Ini untuk menambahkan IP address dari fase Ethernet yang sambung ke switch. Kemudian kalian enter IP address 92.168.1.255.255.0. Ini pakai prefix 24. Kemudian enter, no ESA, no shutdown, jadi langsung nyala. Kemudian exit. Kemudian selanjutnya kita atur serialnya, IP serial 0/0, IP address 5.5.5.1. Nah, ini IP addressnya aku pakai sembarang aja. Untuk kalian nanti mungkin kami akan kasih atau kami akan suruh kalian buat VLSM kalian masing-masing. 255.255.252. Nah, ini kenapa 252? Karena antar router cuma butuh dua alamat IP, atau ini /30. Kemudian enter, terus no ESA. Selanjutnya kita exit, terus kita atur DHCP nya, biar ini kita nggak usah statik lagi. IP DHCP full R1. Nah, R1 ini namanya bebas sebenarnya, tapi biar gampang aku pakai R1 aja. Kemudian enter. Nah, ini R1 DHCP config. Sekarang kita masukkan network. Nah, kenapa network bukan IP address kayak yang di atas? Karena ini kita untuk DHCP nya kita pakai net ID 2.168.1.0. Kalau kalian belajar di Jarkom baik, paling ini udah gampang kalian kuasai sih. Nah, ini 0. Kemudian enter. Kemudian kita default routernya 192.168.1.1. Kemudian enter, kemudian exit. Nah, kalau sudah, kita lanjut konfigurasi di router 2. Di router 2 kurang lebih sama seperti yang di router 1. int f0/0, IP address prefix 24. Ini 2.1 untuk di router 2. Kalau di router 1 tadi 1.1. Enter, no ESA. Kemudian exit, int se. Se itu serial ya, 0/0. 192. IP address 5.5.5.2. Nah, yang tadi kan 5.5.5.1, terus 252. Ini juga sama, 252. Enter, no ESA. Kemudian exit. IP DHCP
full R2 network 2.8.2.1 titik 0. Default routernya pakai yang ini 2.1 255.0. Oke, enter, kemudian exit. Setelah itu kita atur IP root-nya. Dari router 2 itu IP root. IP root ini untuk menghubungkan router 1 dan router 2. Kalian masukkan net ID dari router 1 8.1.0, terus net masknya 0. Terus ini terakhir kita masukin gateway dari router 1 itu tadi titik 5.5.1. Jadi kalian tinggal tambah saja di sini titik 5.5.5.1. Enter. Selanjutnya di router 1 juga sama, masukkan net ID dari router 2 IP root, kemudian 192.2.0, kemudian net masknya, net mask dari router 2, kemudian gateway-nya 5.5.5.2 yang ini. Nah, kalau sudah tinggal enter. Nah, sekarang kita tinggal tes apakah DHCP-nya berhasil di router 1 dan router 2. Ini kita start, kemudian konsol, ini juga start aja. Masukkan usernya, if config. Nah, if config ini cuma ada yang ini belum dapat, berarti itu sama kayak yang tugas 1 kemarin. Kalian harus atur di interface-nya lagi, PC networking, network, kemudian interface. Nah, ini tadi bisa dilihat, ini if config -a, lihat semua adapter. Nah, ini kan INS3, tapi yang di sini INS33, makanya nggak kebaca. Jadi caranya kalian tinggal hapus saja. Nah, ini hapus, kemudian kalian restart service networking, restart, kemudian if config. Nah, ini udah dapat, DHCP nya berhasil juga 192.168.1.2, karena yang 1.1-nya udah dipakai di router. Oke, selanjutnya di Ubuntu desktop yang untuk kliennya. Kita ke terminal. Terus config. Nah,
2.2, DHCP-nya di router 2 berhasil juga. Nah, sekarang coba kita tes ping dari server ke klien yang di sini. Ini tadi IP-nya 1.2. Ping 1.2. Oh, typo. Nah, berhasil. Terus coba di sini ping. Nah, berhasil juga. Kemudian kalau sudah ini bisa di close saja. Nah, untuk di server ini kalau kalian tes internet nggak bisa. Nah, destination host unreachable itu bisa kalian close saja. Kemudian ini kalian stop. Sebenarnya bisa kalian tambah internet di router 1, terus ntar bisa diakses di router 2 juga, tapi biar gampang kalian kasih DNS 3. Nah, terus di sini kalian configure, terus di networknya kalian tambah satu adapter lagi, apply. Oke, nggak bisa kalau lagi kesambung, delete dulu, configure, tambah adapternya jadi 2, apply. Oke, kemudian sambung Ethernet 0, terus ini NAT 0. Oke, kalau sudah kita start, kemudian konsol. Coba kita fconfig -a. Nah, ini udah ada ENS4. Coba kita atur. Nah, ini kita tinggal tambah ENS4. Ctrl X, Y, save, terus service, restart. Oke, sekarang ifconfig. Nah, ini udah dapat IP. Ini IP dari NAT. Nah, tapi ketika kalian ping 8.8.8, nah seperti ini. apt get update. Nah, ini terjadi error. Sini tunggu aja. Nah, nih violet.
Itu kenapa? Jadi kalau untuk install Apache-nya itu kita harus nonaktifkan yang INS3. Jadi kita pakai INS4 aja untuk internetnya. Ini kita tinggal pagar, Ctrl X, Y, terus kita restart networknya. Jadi kalau untuk install kita pakai yang INS4. Kalau semua udah keinstall, baru kita ganti ke INS3. Nah, coba sekarang kita fconfig. Nah, udah fconfig, tadi kan kita udah pagar yang INS3. Tapi di sini INS3 masih muncul. Nah, itu kalian reboot aja. Sekarang fconfig. Nah, ini udah. Sekarang coba kita apt update. Sekarang apt get install Apache 2. Yes. Sini kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau sudah, kita lihat statusnya. Aktif dan running. Sekarang kita coba di client. Sebelumnya kita yang di server kita ubah. Karena kita pakai yang INS3. Dan ini pagar. Nice. Save.
Kemudian kita coba di web browser client. Nah, ini web servernya udah. Nah, untuk yang lain-lain seperti FTP, kemudian SSL untuk HTTPS, kemudian B9 untuk DNS, itu kalian bisa cari sendiri cara installnya gimana. Kalau kalian install terus ada terjadi error, bisa hubungi Asdos atau komen atau hubungi di grup ya, biar kami bantu. Sekian dan terima kasih.